Banyak anak muda menabung tapi nggak pernah merasa maju. Kenapa? Karena mereka menabung untuk bertahan hidup, bukan untuk menaikkan kualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan inilah mapan sebelum 40. Gaji masuk hari ini, seminggu kemudian tinggal angka standar. Bukan karena boros, tapi karena tidak tahu arah. Harus kemana, uang ini harus kemana, apa yang ia harus lakukan dengan gajinya. Banyak anak muda bilang nanti kalau ada sisa baru nabung. Padahal uang itu tidak pernah sisa. Uang yang tidak diberi tujuan akan hilang untuk hal-hal yang tanpa tujuan. Banyak orang menabung supaya punya cadangan, tapi sedikit yang menabung untuk mengubah hidup. Menabung bukan soal berapa, tapi untuk apa. Kita bisa menabung 1 juta per bulan, tapi kalau tujuannya kabur, tetap habis untuk hal-hal yang kabur. Sebaliknya, kalau kita bisa menabung 100.000 saja, tapi kalau tujuannya jelas, hasilnya pun akan jelas. Ada 3 fase menabung yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menabung untuk keamanan keuangan atau safety, untuk dana-dana darurat. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, keluarga kita, atau hal-hal yang tidak kita duga, kita bisa memakainya dari tabungan tersebut. Kemudian yang kedua ada menabung untuk tujuan tertentu. Misalnya menabung untuk pendidikan, untuk wisata, untuk beli produk-produk tertentu yang diimpikan, handphone, sepeda motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menabung untuk peluang atau growth, pertumbuhan, menabung untuk modal bisnis. Itu paling tidak ada 3 fase menabung. Banyak dari kita hanya mentok di level 1, menabung untuk keamanan, dana-dana darurat. Level 2 kadang-kadang tercapai, kadang-kadang tidak, kadang-kadang butuh effort yang tinggi, butuh kedisiplinan, lupa dipakai untuk hal-hal yang tidak kita rencanakan, yang tidak ada gunanya kadang-kadang ya. Sementara kalau kita ingin naik kelas, kita ingin naik levelnya dari kerja keras menjadi kerja cerdas, maka isilah tabungan di fase 3, yaitu menabung untuk peluang. Karena apa? Bisnis adalah satu-satunya cara paling cepat dan paling realistis untuk melipat gandakan keuangan kita. Kita bisa bisnis sambil tetap bekerja tanpa harus resign. Bisnis kecil dari rumahan seperti jualan makanan, laundry kecil, jualan online, menjadi reseller, jasa desain, foto, editing, dan modalnya murah asal konsisten dalam menabung. Sebenarnya yang mahal bukan modalnya, tapi keberanian untuk memulai dan buang rasa gengsi. Dalam Islam, Rasulullah mengajarkan untuk tadbir. Tadbir yaitu apa? Mengelola rizki dengan bijaksana. Dalam Quran surat Yusuf, Nabi Yusuf itu mengajarkan pentingnya menyimpan sebagian hasil panen untuk masa depan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi kelak di surga. Artinya apa? Menabung untuk tujuan bisnis itu sebenarnya bukan tentang hal ekonomi saja, tapi itu sebenarnya adalah ibadah yang diajarkan oleh banyak para nabi seperti Rasulullah dan Nabi Yusuf dan banyak nabi-nabi lain. Tentunya mengajarkan untuk apa? Menghemat uang dengan cara menabung untuk bisnis, diarahkan untuk bisnis, untuk hal ekonomi, tidak hanya untuk pengamanan
keuangan, tidak hanya untuk mencapai tujuan tertentu, tapi yang ketiga, nabung untuk urusan ekonomi, untuk urusan usaha. Asal dilakukan dengan cara yang benar dan halal. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bisa menabung untuk bisnis. Yang pertama, pisahkan rekening dari rekening yang lain. Kita lihat di sekitar kita pasti banyak bank, baik konvensional maupun syariah, bank nasional maupun bank lokal. Kita manfaatkan buku-buku rekening dari bank-bank tersebut untuk memisahkan banyak rekening tabungan kita. Jangan jadi satu rekening. Kalau gaji kita lewat satu rekening, kita pisahkan. Oh, ini untuk tabungan, oh ini untuk dana darurat, oh ini untuk membeli laptop, beli motor, beli tujuan tertentu gitu ya. Pisahkan rekeningmu, manfaatkan bank-bank di sekitar kita untuk membantu kita memisahkan keuangan kita. Jangan hanya punya satu buku rekening. Kalau perlu semua bank kita punya buku rekening, pisahkan walaupun isinya sedikit demi sedikit. Uang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, uang untuk bisnis A, ini uang untuk rencana membeli handphone, ini uang untuk kuliah. Ya, paling enggak kita punya 3 buku rekening ya, memisahkan keuangan kita. Ya, tadi dari 3 ya, untuk keamanan, untuk tujuan tertentu, yang ketiga adalah untuk bisnis. Jangan lupa rekening khusus untuk bisnis. Langkah yang kedua adalah menyisihkan uang di awal, bukan di akhir. Sisihkan dari uang gaji itu 10-20% menurut kemampuan kamu. Begitu dapat gaji, langsung sisihkan untuk tabungan, khususnya tabungan bisnis, tabungan modal 10-20%. Jangan sampai belum gajian sudah langsung habis. Maka begitu dapat gaji langsung pikirannya adalah mengamankan uang untuk modal bisnis. Kemudian yang ketiga, mulai dari bisnis yang sesuai dengan waktu dan kemampuan. Jangan memaksakan untuk langsung bisnisnya besar. Bisa jadi mulai dari yang sederhana, dari yang kecil yang bisa kita olah, bisa kita kelola dari rumah kita, dari apa yang mampu kita lakukan. Kemudian yang keempat, fokuslah pada bisnis rumahan, jangan ke toko fisik. Mulailah dari bisnis yang murah dulu ya. Kemudian yang kelima, disiplin selama 6 bulan. Kita akan rasakan bisnis yang kita buka kecil itu sambil bekerja, kita nilai itu selama 6 bulan. Paling enggak kalau sudah 3 bulan itu kita bisa menilai bisnis ini akan tumbuh apa tidak. Kalau baru 1 minggu, kalau baru 10 hari, kita belum bisa menentukan ini berkembang, ini laku apa tidak. Itu kita belum bisa menentukan. Kadang-kadang namanya orang, apalagi kalau kita hanya ngejar viral ya, biasanya gak bertahan lama. Tapi kalau kita ngejar nilai, kita kejar jangka panjang dari bisnis kita. Paling nggak ngukur bisnis itu dari 6 bulan. Kita akan lihat, kita akan rasakan selama 6 bulan itu kita pelajari. Bisakah bisnis kecil ini kita naikkan, atau bisa jadi ada peluang yang lain kita tinggalkan bisnis tersebut. Maka kita setia dulu dengan bisnis yang kita kembangkan selama 6 bulan supaya hasilnya benar-benar terasa. Ketika kita punya bisnis kecil, gaji itu bukan lagi satu-satunya sumber hidup. Kita akan lebih tenang, lebih percaya diri, tidak takut kehilangan pekerjaan. Karena kita akan bekerja dengan kualitas yang lebih baik. Karena tidak lagi tergantung sepenuhnya pada pekerjaan, pada kantor. Itulah kerja cerdas. Dan itulah awal dari mapan. Menabung bukan soal uang. Menabung adalah cara mempersiapkan masa depan dengan lebih tenang dan lebih bermakna. Mulailah hari ini sedikit tapi konsisten, karena hidup yang mapan tidak dimulai dari jumlah yang besar, tapi dari arah yang benar. Saya Heri Setiawan dan inilah Mapan sebelum 40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.